Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Gani Calarasati dari kelas A MSDMA Angkatan 2022 akan menjelaskan tentang hasil kuesioner juga perhitungannya dari kuesioner saya yang berjudul Pengaruh Kualitas dan Durasi Jam Tidur pada Tingkat Keaktifan Mahasiswa di Kampus. Nah, jadi di sini saya sudah menentukan 8 pertanyaan dengan 2 dimensi, yaitu yang pertama ada di sini ya. Nah, variabel X terdiri dari 3 pertanyaan, kemudian variabel Y terdiri dari 5 pertanyaan. Yaitu, untuk variabel X ada frekuensi begadang, kemudian ada pertanyaan mengenai durasi tidur secara garis besar, kemudian ada keteraturan jam tidur. Lalu untuk variabel Y ada kondisi tubuh ketika bangun dari tidur, kesegaran tubuh di jam-jam tertentu, level fokus mahasiswa ketika belajar, tingkat keaktifan dan kereaktifan ketika belajar, juga yang terakhir tingkat pemahaman mahasiswa ketika belajar. Kemudian untuk jurnal-jurnal yang saya pakai atau artikel yang saya pakai untuk referensi dimensinya, pertama ada dari Shelley Harsner, Sleep and Academic Performance, Measuring the Impact of Sleep. Yang kedua ada Sleep Quality, Duration, and Consistency are associated with better academic performance in college students oleh Kano et alia. Kemudian the association between school start time and sleep duration, sustained and attention and academic performance oleh Valentina Alfonsi et alia. Kemudian yang terakhir dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, hubungan antara kualitas tidur dengan konsentrasi belajar mahasiswa di masa pandemi COVID-19 oleh Rizka Septiani Firanisa. Kita langsung saja ke hasil dari perhitungan atau dari Excel. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Karena kita menggunakannya skala Likert yang mana itu cuman angka doang nih ya. Oke, lanjut ke penghitungan datanya. Di sini ada nilai total atau enggak kelasnya nih ya. Nih, misal ada 12 sampai 14, ada 15 sampai 16, 15 sampai 17 sampai 24 sampai 26. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya tuh dari kelas. Maksudnya satu kelompok terdiri dari 3 orang misalnya nih ya. 12, 13, 14, ini kan 3 tuh, 15, 16, 17 itu kan 3. Nah, dapatnya dari mana? Si panjang kelas ini itu dapatnya dari nih, jangkauan itu apa? Jangkauan itu nilai terbesar dikurangi terkecil. Lalu ada K. Nah, banyak kelas itu apa? Banyak kelas itu ini. Banyak kelas atau banyak kelompok yang kita tentukan. Kemudian panjang kelasnya itu dari nih. Panjang kelas itu hasil dari J, jangkauan yang sudah kita hitung tadi dibagi dibagi K yang kita hitung. Nah, K ini rumusnya apa? K ini rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. N adalah jumlah data yang kita kumpulkan. Nah, total kan ada 30 nih ya N. Nah, langsung saja. Kemudian kita bulatkan ke atas, lalu panjang kelasnya kita hitung, dan hasilnya jadi sekian. 12 sampai 14, terus 18 sampai 20, sampai 24, sampai 26 nih ya. Ya, lanjut saja. Interval 1 itu nilai terkecil dari kelompoknya, sementara interval 2 nilai terbesar dari kelompoknya nih kan. Lalu ada frekuensi yang dimaksud itu di kelompok ini gitu. Di kelompok dari yang nilainya 12 sampai 14 itu ada berapa datanya? Ini ada 4 nih ya. 12 sampai 14 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, benar. Kemudian yang 15 sampai 17 ada 8, 18 sampai 20 ada 11, kemudian seterusnya 24 sampai 26 cuman ada 3. Sementara frekuensi kumulatif itu sama aja, cuman sedikit demi sedikit dihitung gitu, dijumlahkan. Misal di 12 sampai 14 ada 4 orang, ada 4, lalu 15 sampai 17 dari yang sebelumnya 4 orang ini ditambah 8 jadi 12, seterusnya sampai total ada 30. Kalau misal kurang atau misal 29 atau 31, wah itu berarti ada yang error gitu ya, karena ya data kita kan cuma ada 30 nih ya, responden kita cuma ada 30 gitu. Jadi nggak mungkin lebih atau nggak mungkin kurang, karena kalau misalnya sampai lebih atau kurang berarti ya human error, ada salah hitungnya. Kemudian
untuk nilai tengah dari kelompok ini itu tinggal sebenarnya karena cuma ada 3 nih ya, bisa langsung aja kita masukkan, yaitu di antara 12 sampai 14 pasti 13 kan, lalu di antara 15 sama 17 itu cuma 16, tapi bisa ya dengan cara sok-sokan teknisnya itu kita pakai rumus, yaitu nilai interval 1 ditambah interval 2, jangan lupa dibuka kurung, kemudian dibagi 2, hasilnya 13. Seterusnya sampai kita dapat 25. Kemudian untuk nilai tengah dikali frekuensi. Ini kita tinggal langsung saja X ini nilai tengah ini dikali, yaitu kalau di Excel itu pakai bintang, dikali frekuensi, enter, langsung dapat sekian. Sama aja dengan cara bawahnya, atau kalau mau cepat gitu kan kita tinggal di drag down seperti ini. Nah, hasilnya sama aja sih. Kemudian untuk X1 dikurangi X ini X bar itu rata-rata nih ya. Nih, min itu sama dengan min. Itu tinggal kita kurangkan. Cuman nih ya, ini perlu dilihat. Nih, nilai ini tuh absolut alias gak boleh minus. Nah, caranya gimana? Karena nih, nah, XI dikurangi 18 kan sudah pasti minus kan ya. Karena biar nggak minus, kita lindungi atau istilahnya dikasih formula dulu ABS. ABS itu singkatan dari absolute. Kemudian di dalam kurung rumus itu, formula itu kita ya tinggal dijumlahkan dengan matematika Excel. Nah, hasilnya 5, 2, 1, 4, dan 7. Kemudian kalau yang ini nih, XI dikurang X dikuadratkan, itu kita tinggal yang hasil sebelahnya nih ya, lalu kita kuadratkan dengan 2. Caranya gimana? Kalau di Excel itu kuadrat itu pakai tanda petik atas gini ya. Nah, lalu untuk frekuensi dikali hasil yang ini nih ya, yang X1 dikurang X bar atau min, itu tinggal dikaliin aja frekuensi bintang ini yang kotak merah yang tadi yang dikuadratkan, itu hasilnya jadi sekian. Kemudian kita sum atau kita jumlahkan. Nah, ini baru data individunya aja ya. Nah, lanjut ke penghitungan data kelompok. Mediannya ada N, mediannya ada 30, banyak data N-nya ada 30, kemudian ada, nah ini rumusnya nih ya. Ini kan mediannya 18 nih ya di data kelompok ini, 18. Nah, tapi kalau batas kelas bawah ini harus kita kurangkan dengan 0,5, jadinya 17,5. Kemudian frekuensi median nih kita tinggal lihat di sini ada 11. Lalu jumlah F-nya ini ada 23. Nih, frekuensi kumulatif nih ya. Frekuensi kumulatifnya ada 23, lalu panjang kelasnya ada yang hasil penghitungan kita tadi yaitu ada 3 juga. Kemudian dari informasi tersebut kita hitung. Nah, rumusnya ada di sini. Rumusnya itu L1 atau yang 17,5 ini tadi ditambah buka kurung N per 2 yaitu 30 per 2 dikurangi frekuensi kumulatif yang F ini yang median tadi, yaitu berapa? Ada 23 dibagi FM. Nah, FM itu ini nih tadi frekuensi median dibagi 11. Lalu dikali C dikali panjang kelas. Hasilnya nah bisa dilihat di sini nih ya. Nah, langsung kita pencet-pencet aja, kemudian kita gunakan operasi matematika Excel di sini, hasilnya 15,32. Itu rumus median data berkelompok. Kemudian modus data berkelompok ini masih menggunakan informasi yang sebelumnya untuk batas kelas bawah modus. Lalu selisih frekuensi modus dengan kelas sebelumnya nih. Ini ada, nah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya tuh 23 dikurang 12 karena ini jumlah frekuensi sebelumnya. Lalu yang bawah ini selisih frekuensi dengan hasil yang setelahnya nih ya.
pakai ABS biar tidak minus. Lalu ini kelas interval tadi, kemudian kita hitung aja, langsung kita masukin dari data yang sudah kita catat di sini nih. Tinggal dimasukin dengan rumus matematika Excel, dan enter hasilnya 19,7. Rumus ini modus data berkelompok. Kemudian untuk standar deviasi simpang baku berkelompok, loh bukannya tadi udah ya? Ini udah, tapi ini simpangan data baku yang di sini tuh baru ini guys, nilai individu bukan nilai berkelompok. Nah untuk nilai kelompoknya gimana? Nah bisa dilihat di sini. Ini tuh yang jumlah nih lihat nih, ini kan ada kesamaannya sama yang udah kita hitung. Nah yang di sini itu tuh hasil jumlahnya dibagi n, jadi kita tinggal udah gampang nih ya karena sebelumnya udah kita hitung. Jadi hasil nih Y8 atau hasil dari penjumlahan dari frekuensi dikali X1 min X bar kuadrat gitu kan, dibagi N1 nih. Ini jumlah keseluruhan dari responden. Nah, dapatnya 11,87, tapi ini kan masih akar nih ya, masih bentuk akar. Nah, kita cari akarnya. Akar dari 11,87 berapa? Nah, ini ada rumus Excelnya, yaitu nih, SQRT untuk mencari hasil akarnya. Kemudian kita pencet angkanya, angka dari 11,87 lagi, lalu enter, otomatis kita sudah dapat 3,45. Kemudian lanjut ke koefiensi data berkelompok. Nah, di sini koefiensi variansinya berapa? Nah, kita udah dapatkan di sini 3,45. Kita tinggal biar masukin aja nih ya. 3,45 enter. Ini tinggal biar cepat aja. Nah, langsung masukin aja. Sama dengan buka kurung standar deviasi dibagi rata-rata hitung tadi. Rata-rata hitung punya kita itu 18, tutup kurung, kemudian bintang untuk dikali 100%, enter. Kok padahal kita udah masukinnya 100% kan ya, tapi hasilnya tuh malah 0,19 gitu kan. Nah karena ini Excel ini dia data yang ditampilkan ini, nah lihat di sini nih, di number, di home, ini dia masih mode general. Nah kalau kita drop down ke bawah, ini bisa kita pilih kayak mode-modenya gitu. Kayak misal buat currency jadi 0,19 dolar. Nah lalu kita lihat nah ini nih percentage, karena kita mencarinya persentase kan. Jadi kita pilih percentage. Nah jadilah 19,14%. Sementara untuk variansi kelompoknya ini mungkin emang kelihatan ribet gitu ya, tapi padahal lihat lagi nih, udah sama aja nih kayak standar deviasi atau simpang baku berkelompok, yang mana hasilnya tuh dari sum atau jumlah dari FI X1 min X kuadrat gitu dibagi N, dibagi 30, hasilnya 11,875. Nah kita kembali ke laporan, ke Word, lalu kita scroll ke bawah. Nah hasil perhitungan tadi saya pindahkan ke sini nih, ke Word, dengan cara di copy paste. Ini juga, nah kalau ini saya hasil screenshot dari data yang di sini ya, karena bakal error atau berantakan kalau misalnya saya copy paste biasa. Nah ini gak ada perbedaannya ya, ini hasil perhitungan saya sini di copy paste ke sini. Terus di bawah ini ada hasil data yang di sini gitu. Lalu ada kesimpulan dari data yang sudah saya hitung. Saya menarik sekitar 8 kesimpulan. 8 kesimpulan sama aja dengan 8 pertanyaan tadi. Yang pertama, mayoritas responden sering begadang. Kedua, mayoritas responden tidak mendapatkan durasi tidur yang cukup. Yang ketiga, mayoritas responden tidak punya jadwal tidur yang teratur. Yang keempat, mayoritas responden merasa lemas ketika bangun tidur. Yang kelima, mayoritas responden merasa biasa aja kalau jam kuliah atau bahkan merasa segar atau gak segar. Yang keenam, mayoritas responden mudah terdistraksi ketika belajar. Dia terdistraksi entah itu main HP atau buka HP atau ngajak temen atau ngobrol sama temennya bahkan.
Kemudian yang ketujuh, performa dari mayoritas responden biasa saja bahkan rendah ketika belajar di kelas. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, mayoritas responden merasa materi yang diajarkan dosen itu ya kurang lebih masih bisa dipahami. Tapi poin saya adalah kalau responden ini mayoritas nggak sering begadang atau dapat tidur yang cukup, punya jadwal tidur yang teratur, atau kualitas tidur mereka baik, saya merasa hasil performa dari mayoritas responden ini bisa meningkat lagi, bisa jadi bagus gitu kan ya. Bahkan materi yang dijabarkan tuh ya makin bisa dipahami begitu. Sekian laporan dari saya, Ganesha Larasati. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.